Ini memang luar biasa. Ada uang, ada hepeng gitu ya. Bahwa mereka telah berhasil begitu Mendidik kita. Saya rindu. Sidang soara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan AM Dalaman Kelurahan Kota Siantar, Panyabuan, Bening, Natal. Pagi Madinah, Madinah pagi. Kembali kita bersua di program spesial talk show Ruang Paslah, mengungkap cerita di balik berita cerdas dan inspiratif. Sahabat di Start FM, di pagi hari ini selama 1,5 jam ke depan hingga informasi pukul 11.30 kita akan menilik dan melihat sejauh mana perjalanan seseorang yang hadir di studio di program talk show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Sahabat di Start FM, kita tahu bahwa perjalanan seseorang dalam meniti karir atau meniti perjalanan kapasitas sebagai seseorang legislator, kita telah menghadirkan narasumber kita yang perjalanan radio ini sudah 12 tahun. Kita belum pernah dapat menghadirkan narasumber yang satu ini. Ini memang luar biasa bagi kita, karena narasumber kita kali ini adalah seorang legislator yang cukup berpengalaman. Kita akan mengungkap cerita apa saja yang beliau lakukan selama 15 tahun menjadi wakil rakyat di DPRD Mandailing Natal, yaitu As Imran Haitami Daulay SH. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji dekat dikit Pak Haji. Ini Pak Haji nih. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah Sehat, dan kita lihat wajahnya di akhir-akhir ini sekitar 3 hari lagi nih makin cerah nih sebenarnya nih, karena memang terlepas bebannya gitu kan. Insya Allah tanggal 2 September berakhir ya Pak Haji, berakhir sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Dari informasi yang tim Ruang Paslah mendapat dulunya sewaktu kecil, sahabat Start FM semuanya, bahwa narasumber kita, tamu kita ini adalah seorang yang jauh dari kemapanan, jauh dari kemapanan seperti sekarang ini. Kita tahu memang bahkan harus menjajakan es ya, jualan es dan menjadi pelayan toko dan warung nasi untuk membantu perekonomian keluarga. Itu sedikit mengungkap itu, karena memang judul kita ini tapak tilas kehidupan legislator, seorang legislator As Imran Haitami. Oke, sebelum diberikan oleh cerita ini sedikit bernostalgia, buat sahabat Start FM dimanapun Anda berada, boleh berpartisipasi nanti, boleh Anda menelepon nanti, boleh Anda mempertanyakannya pada narasumber kita di 0812 8888 1026, itu nomor teleponnya untuk WA, dan SMS-nya di 0812 91721177. Atau Anda yang saat ini lagi browsing atau lagi Facebookan atau lagi bermedia sosial, Anda juga bisa pergunakan itu, karena kita juga sudah melakukan siaran langsung di Facebook, di halaman Facebook kita Radio Start 102,6 FM Panyabungan. Kemudian juga di Instagram kita juga di Radio Start 102,6 FM, dan juga di Twitter kita @start102,6 FM, dan tentunya juga live di live streaming kita di www.startfmmadinah.com. Dimanapun Anda berada dapat mengakses dan dapat menerima siaran kami ini. Pak Haji, alhamdulillah ini saya lihat Pak Haji ini makin muda aja nih ya. Pak Andran, kita benar nggak nih? Ini tim kami telah menelusuri nih sebenarnya. Pak Haji ini sedih kali nih barangkali perjalanan hidupnya dari kecilnya. Sampai dia menjajakan es, menjadi membantu pelayan toko, marlopo, marwarung nasi. Ini tentu juga adalah bagian dari pengalaman. Boleh cerita Pak Haji? Boleh. Iya. Jadi memang apa yang sampaikan ini ya
begitulah adanya. Iya. Motivasinya pertama kondisi internal keluarga tentu. Internalnya ya. Kami ada 4 bersaudara 4 bersaudara ya. dan orang tua almarhum ayah. Beliau kan cuma guru dari Departemen Agama. Guru agama lah ya. Agama Ya. yang ketika itu ya Sangat sama kita pahami. sangat amat gitu ya. Sangat Ya. sulit untuk memenuhi dari nafkah yang dia peroleh Ya. dari Ya. dari Ya. profesi sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Jadi ini sangat saya rasakan mulai dari SD. Ya. Ketika SD saya melihat kehidupan keluarga kami itu memang jauhlah dari keadaan kawan-kawan saya yang ada Di sekolah. di sekolah. Ya. Ini kejadiannya di waktu SD di Sibaruang. Di Sibaruang ini di Kecamatan Siabu. Iya, Siabu. Ya. Kebetulan bersebelahan dengan Sibaruang itu kan si Hepeng. Si Hepeng. Ada uang, ada hepeng gitu ya. Ya, oke, Jadi, berseberang. Ada tekanan di situ. Ada pekan ya. Jadi saya pikir karena saya lihat ada di situ setiap hari pekan ada yang jualan Jualan es, es. yang apa itu, Iya. es potong itu. Iya. Saya cobalah Iya. untuk melakukan sesuatu tanpa izin dari orang tua ini. Oh iya. Nah, jadi setiap hari pekan saya pergi ke yang punya jualan es ini. Saya minta saya bawa 2 terombol namanya. Iya, 2 terombol ya. 2 terombol. Es ganepo ini ya. Potong itu. Es potong ya, oke. Alhamdulillah ada kepuasan. Artinya dari hasil penjualan es ini saya bisa berbagi dengan adik-adik saya. Saya bisa menggunakannya untuk keperluan saya juga. Lama-lama ketahuan sama orang tua. Iya. Ditegur. Pak Haji dekat lagi ke dikit. Ya. Gitulah. Iya. Ketahuan sama orang tua, ditegur. Iya. Ya saya tidak bilang karena melihat kondisi ekonomi keluarga. Iya. Saya hanya pingin saja untuk melakukan itu. Iya. Akhirnya orang tua nggak jadi masalah. Nggak masalah gitu ya. Asalkan tidak mengganggu ke sekolah, mengganggu waktu sekolah belajar dan apa segala macam ya. Karena waktu itu setiap selesai maghrib kan ada pengajian anak-anak di masjid. Iya. Nah, itu juga jangan terganggu. Kalau lebih dari itu silakan mau ke sawah mau apa silakan gitu ya. Nah itu ceritanya. Jadi di SMP juga seperti itu. Lanjut. Ini ketagihan atau memang karena kondisi ekonomi juga? Itu faktor utama ya. Di waktu SMP juga mendiang almarhumah ibu kan dia juga sakit menahun itu lama. Lama ya. Jadi saya sambil menjajakan gorengan pisang itu. Kalau hanya sekedar untuk menggoreng pisang, sampai sekarang akhirnya saya mampu saya bisa. Sampai sekarang ya? Nah, sampai sekarang bisa. Di rumah sering dibuat? Enggak lagi. Enggak, sekarang enggak di rumah. Enggak lagi. Ada perintah gitu ya? Oke, ya lanjut. Jadi, saya biasa menggoreng pisang. Menggoreng pisang ya? Habis habis pergi sama orang tua sholat subuh ke belakang Polres di Sibuan. Iya. Batang Ayuni itu. Dari sana. Iya. Saya goreng pisang. Iya. Setelah itu sebelum pergi sekolah, saya jajakan ini, saya antar ini ke di sampah lah kan. Ya. Dititip gitu ya. Iya. Jualannya. Oke. Setelah itu bertambah semangat untuk melakoni kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi kehidupan keluarga. Iya. Sampai akhirnya
menjadi pelayan juga di toko, di rumah nasi, warung nasi. Iya. Jadi udah nggak canggung lagi. Canggung ya. Gitu. Udah biasa menderita ya. Udah biasa. Jadi orang pun melihat tidak heran lagi. Oke. Baik, makasih Pak Haji. Ini sedikit menilik ya. Artinya perjalanan hidup ini cukup ya berefek barangkali. Sejauh mana pengalaman itu masa kecil ini memberikan efek terhadap pola pikir Anda? Yang paling utama yang saya rasakan kerasnya kehidupan itu justru membuat kita lebih kuat di satu sisi itu, tapi yang paling terasa itu justru kita lebih gampang sensi gitu, mudah merasa hibah, mudah merasa sangat sensitif sekali perasaannya. Sensitif. Kalau misalnya nampak kondisi sosial, ya kita terenyuh di situ. Ya. Tersentak dia. Tapi kalau dalam prinsip hidup ya seperti itu, kita jadi tidak takut dengan keadaan apapun yang mau kita hadapi ke depan. Itu yang mendorong terus berjuang gitu ya. Luar biasa nih sebenarnya nih. Ini narasumber kita ini jarang-jarang loh, ini harus nanti nomor handphone atau nomor WA ini harus dicatat ini kan. Oke, makasih Pak Haji. Kemudian untuk orang tua sendiri nih Pak Haji, sejauh mana mereka memberikan dampak terhadap cara berpikirnya Anda nih, orang tua mendidik, mendoktrin atau apa yang disebut? Saya pikir dari tim kami ini kehidupan dalam keluarga itu sangat religius gitu ya. Itu bagaimana peranan orang tua, ibu, bapak gitu? Ya sangat berperan sekali. Didikannya seperti apa? Keras atau bagaimana gitu? Kalau dibilang keras tidak juga. Jadi tegas ya. Mendiang orang tua kita ini, kalau bagi saya ini potret orang tua sepanjang zaman lah ini. Potret. Artinya punya karakter yang menurut saya perlu dicontoh. Dan sampai sekarang memang itu yang saya teladani. Artinya, diterapkan? Iya, diterapkan sama anak kita sekarang. Oke. Jadi saya sampai mulai anak-anak sampai dewasa tidak pernah merasa dikasari, baik dari bentuk kata-kata atau juga dari bentuk fisik. Tidak pernah. Tapi kita bisa merasakan apa yang disampaikannya itu satu perintah keras begitu. Keras ya. Nah, misalnya macam tadi kan, boleh main, boleh jualan, boleh ke sawah. Tapi sekolah jangan terganggu. Pengajian habis maghrib jangan terganggu. Kemudian kegiatan-kegiatan sekolah harus aktif. Jadi ini sampai sekarang membekas, dan sampai hari ini saya juga tidak pernah sedikit pun secara fisik mengasari anak-anak. Nggak pernah. Dan terbukti mereka justru sangat hormat, sangat patuh, sangat orang tua ya. Dan mereka cara berpikirnya mandiri. Mantap. Oke. Kemudian momen apa saja yang sangat berkesan sama orang tua? Saya dari masa kecil sampai menjadi seorang ketua DPR gitu. Momen yang paling berharga bagi saya sebetulnya kehadiran orang tua selama sepanjang hidup. Ketika pertama saya bisa menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah berhasil begitu. Mendidik kita. Mereka telah berhasil. Artinya sekelas mereka, saya yakin kita telah melebihi dari apa yang mereka harapkan. Ya. Dan yang kedua, di masa tuanya juga kita diberikan Tuhan juga kesempatan untuk merawat mereka, untuk membawa mereka berobat kalau sakit, membawa mereka ke cucu-cucunya kalau rindu. Itu momen-momen yang paling pengabdian itu tanpa batas ya terhadap orang tua. Jadi bisa dalam seminggu itu Cok, kalau sama orang tua kita kan panggilnya Ucok. Cok, saya rindu sama siapa ya, cucunya yang diselunukan kan. Kawan bawa nenek kau sana gitu. Langsung ya. Itu enaknya. Oke. Sahabat Istart FM dimanapun Anda berada, kita masih di
Program talk show Ruang Apaslah mengungkap cerita di balik berita yang cerdas dan inspiratif. Hadir di sini telah apa yang kami sampaikan tadi di studio adalah Pak S. Imran Haitami Daula SH, seorang legislator yang berpengalaman dalam berorganisasi, berpengalaman dalam berpartai. Kemudian di sini kita coba terus menulik atau mengungkap perjalanan kehidupan beliau. Ada yang menarik, sejak kuliah sudah aktif di organisasi, semua orang tahu, dan berafiliasi dengan bisnis juga tentunya. Nah, ini perlu memang kita cari bagaimana perjalanannya. Tapi setelah yang Greatest music on the paradise.